Ya, tolong kopinya buka ya. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, tasnya biar itu iya, buka ya. Oke, untuk pembelajaran biasa ya kita berdoa dulu. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Oh, Giono, ya boleh Giono, coba pimpin doa. Belajar doa mulai. Di pagi yang lumayan deras ini ya kita untuk hari ini akan membahas tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya positif? Budaya positif? Ada yang tahu nggak? Gue tahu budaya positif. Budaya apa budaya? Tahu? Ya, siapa namanya? Ya? Ya, keragaman boleh. Terus apa lagi budaya? Ton? Hah? Di sini boleh. Terus apa lagi? Budaya. Budaya apa? Budaya. Kebiasaan. Iya, kebiasaan kan. Kebiasaan di suatu kelas, di suatu lingkungan kan, di suatu masyarakat atau apa. Terus positif apa? Baik kan. Jadi kalau disatukan budaya positif itu adalah kelakuan atau apa tadi itu? Kebiasaan baik. Oke, kita akan bikin tentang kebiasaan baik ya. Jadi keyakinan baik ya. Jadi apa keyakinan itu? Ada yang tahu keyakinan? Nah, sebelum Bapak tanyakan, nah gini aja dulu. Bapak mau nanya. Kenapa kalian memakai helm kalau memakai kendaraan roda 2? Memakai helm ketika memakai kendaraan motor. Kenapa? Menjaga keamanan dan keselamatan. Keselamatan. Oke, keselamatan ya. Sepakat kan? Kamu kan harus selamat kalau Bapak pakai helm itu untuk menjaga Allah kan biar kita itu. Iya, itu keselamatan. Nah, terus kalian kalau sebelum makan mencuci tangan. Kenapa harus mencuci tangan? Kesehatan ya? Oke, itulah yang dinamakan keyakinan kita, bahwa yakin kita kan kalau pakai helm itu untuk menjaga keselamatan. Mencuci tangan itu untuk kebersihan dan kesehatan kan? Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan, dengan yakin bahwa kita harus memakai helm itu biar selamat. Yakin kita mencuci tangan itu biar bersih kan? Oke.
Berarti kan sekarang makna keyakinan itu kan ya. Nah, sekarang kita implementasikan budaya positif itu, kita diskusikan. Silakan kalian buat bagi kelompok sama bapak dibagi kelompok 1, 2, 4 orang ya, 3, 4 ya, berarti ada 4 kelompok. Silakan kalian rancang ya, diskusikan tiap kelompok untuk membuat budaya positif. Paham nggak? Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan mulai. Diskusi. Kamu mau memunculkan budaya positif apa di sini? Misalnya bapak kasih contoh tidak telat masuk kelas, itu kan budaya positif, betul ya? Ya, contohnya kayak gitu ya. Oke, mulai. Ya, mulai. Diskusi berhadapan apa? Selanjutnya terusin. Selanjutnya kita kalau udah mau bikin budaya positifnya, hasil diskusi kalian nanti bikin di nice bin yang diagram itu. Gunakan HP karena ini pembelajaran informatika, jadi kalian belajar membuat diagram mengetik di HP hasil dari poin-poin budaya positif yang kalian diskusikan. Paham? Ya, sok silakan kerjakan. Ini yang dekat, yang udah jelas. Hasilnya terus ke depan. Udah Pak, udah jelas Pak. Hah? Di sini dari beberapa ya, nanti kirimkan ke apa ya, ke Google Drive apa? Itu dari samping, Oh, dari sana. Ya. Nop. Oke, udah, sok matiin dulu. Tadi kita kan udah sampai ke budaya positifnya. Sekarang kita ambil kesimpulannya ya. Kita disiplin, berarti kita masuk ke disiplinan ya. Kedisiplinan. Berarti pertama disiplin. Menjaga satu sama lain. Menjaga sopan santun, kira-kira apa? Sopan santun. Kesopanan. Atau mau dimasukkan ke kedisiplinan? Mau pisah? Kesopanan. Berarti yang pertama kesopanan, menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun, kesopanan, menjaga sopan. Terus apa? Menjaga kebersihan. Atau kebersihan itu. Kebersihan aja ya, bisa ya. Kebersihan. Berarti ini pertama menjaga kebersihan. Itu lagi. Menghormati berarti apa? Kesopanan. Terus apa lagi?
Saling menghargai teman apa? Bersopanan. Menghargai teman. Terus apa lagi? Masuk ke kelompok. Buat yang ini ya. Tidak bolos. Berarti apa? Disiplin ya. Tidak bolos. Tidak bolos. Terus tidak boleh tidur ketika sore. Apa? Disiplin kan? Tidak tidur ketika sore. Terus buat waktu apa? Pulang sekolah tepat waktu. Apa lagi? Tidak buang sampah sembarangan. Berarti bisa ada? Tidak buang sampah. Terus ikut bermusyawarah. Ikut bermusyawarah. Ikut bermusyawarah. Menolong nggak? Peduli ya, ada kepeduliannya. Peduli bisa masuk. Peduli. Ikut musyawarah. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu udah kan? Ikut musyawarah udah, ikut gotong royong. Tolong ikut gotong royong. Tapi masuk juga sih kalau kepedulian. Banyak Pak. Berarti yang ini aja hapus ya sama peduli ya. Ya, ini yang hapus jadi peduli. Oke, setuju? Peduli. Berarti ini ikut musyawarah. Dan gotong royong. Terus apa lagi? Sopan. Kesopanan ya. Sopan kepada Bapak Ibu guru. Nah, kalau berarti masuk ke kelompok 3, datang tepat waktu. Ya. Gue sih sama manjul ya. Oh iya, dari gue lagi belajar. Peduli ya? Apa belajar? Disiplin. Dan gotong royong. Terus apa lagi? Sopan. Kesopanan ya. Sopan kepada Bapak Ibu guru. Nah, kalau berarti masuk ke kelompok 3, datang tepat waktu. Ya. Gue sih sama manjul ya. Oh iya, dari gue lagi belajar. Peduli ya? Apa belajar? Disiplinan. Semangat dalam belajar. Tidak berbohong, mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, ikut kegiatan sekolah, berarti ini kedisiplinan semua ini ya. Berarti ini sama ini
kebersihan, masuk di sini, udah kan? Kebersihan sekolah udah ada, sama pendapatnya sama kelompok berapa tadi itu? 3. Terus ini tidak boleh telat masuk kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidur, tidak boleh main HP saat apa ini? Saat jam pelajaran, tidak boleh bolos, harus disiplin, tidak boleh ini disiplin kan? Oke, dapat kita simpulkan bahwa untuk apa? Untuk budaya positif ini ada kedisiplinan, kesopanan, kepedulian sama kebersihan. Udah ya, lihat yakin bahwa itu ini bisa dilaksanakan. Yakin bahwa ini budaya positif, yakin. Oke, kalau udah yakin, mari kita perbaiki sekolah kita, pelajaran kita dengan keyakinan kita ini kita laksanakan. Mungkin dari tentang materi budaya positif ini cukup sekian. Sampai itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di masjid yang sejuk, sunyi, ini kan kita bisa ngobrol berdua gitu. Udah tahu? Itu kejadian kemarin, adik nggak tahu? Ya, apa? Berangkat sekolah. Oke, adik tahu nggak kalau berangkat sekolah itu bakal merugikan buat adik? Ya, apa adik kerugiannya? Dalam pelajaran. Terus apa adik? Nggak mengikuti praktek. Praktek. Terus ada lagi nggak? Yang di kamu menurut bapak di kalau kamu itu nggak sekolah ya, kalau kita ini di SMK biasanya anak SMK itu inginnya apa di setelah keluar dari SMK? Kerja. Inginnya kan kerjanya kayak di sekarang di pabrik besar, kayak di Yamaha, di Honda. Itu biasanya kalau anak-anak pegawai yang nggak masuk tanpa keterangan itu biasanya itu langsung di-cut, langsung SP. Beda di sekolah ada toleransi, kalau udah di perusahaan udah kerja langsung SP, SP1, SP2 langsung keluar. Jadi sangat rugi lagi. Nah itu kedisiplinan itu dibentuk dari sekarang itu cerminan itu nanti kalau ada kebiasaan suka nggak masuk sekolah pasti akan ke bawah-bawah. Nah itu dia kerugiannya. Jadi Adi kedisiplinan Adi jadi kurang. Coba menurut Adi perlu nggak disiplin? Contohnya untuk apa disiplin perlu? Nah ini pertanyaan gini aja. Kalau tidak disiplin Adi bakal gimana? Kalau nggak disiplin Adi pasti hidup Adi bakal gimana? Kalau nggak disiplin kan pasti banyak yang marah kan kali guru, orang tua juga pasti marah. Ya benar nggak? Jadi penting kan disiplin itu. Penting. Ya. Nah, kenapa itu kemarin itu nggak berangkat sekolah itu sampai tidak ada keterangan itu? Telat apanya? Tinggalan apa? Tiduran. Nah, kenapa tuh bisa ketiduran pagi-pagi harus di sekolah? Kan ada sebagai seorang siswa itu sekolah kan jam 6 sudah bangun jam 7 harus berangkat. Kenapa? Alasannya kenapa? 12 Pak. Pagi. Tidurnya pagi. Emang kenapa tidur pagi? Belajar. Iya. Belajar. Nah, adik kan itu salah satu penyebabnya itu karena adik banyak begadang ya. Terus untuk kedepannya biar adik tadi kan udah yakin kan adik ya bahwa disiplin itu penting, bahwa sekolah itu penting, benar kan? Yakin dalam hati. Berarti untuk kedepannya gimana tuh cara untuk menanggulangi adik biar sekolah lagi? Biar nggak kejadian biar nggak kejadian apa lagi terlambat lagi. Tidurnya dikurangi. Tidur dikurangi, maksudnya tidur dikurangi gimana? Udah begadang. Terus? Udah, itu bisa. Terus untuk yang kemarin pelajaran yang tertinggal konsekuensinya adik bakal gimana? Hah? Yang ketinggalan pelajarannya itu adik sanggup apa? Kalau pelajaran adik tertinggal berarti harus bagaimana? Kemarin pelajaran apa kemarin? CNC. Gurunya? Pak Adi. Berarti kan ketinggalan itu mata pelajaran CNC. Berarti adik bakal gimana? Kalau ketinggalan pelajaran? Sudah gini ya Bapak memberikan solusi kalau menurut Aldi. Ya Pak siap, berarti oke laksanakan. Kalau Pak enggak, saya mau gitu. Kalau Bapak kamu nanyain ke teman ya, terus nanyain gimana
pelajaran itu kalau bikin program adik nanya sampai bisa sanggup. Benar. Oke, kalau sanggup kita deal ya adik, dan tidak akan mengulangi lagi dia. Udah yakin bahwa sekolah itu penting. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi, kelas 12 TPM 2. Saya mendapatkan pencerahan atau penerangan dari Pak Kusman. Sekarang saya yakin dan percaya bahwa sekolah sangat penting bagi saya dan sangat tergugah untuk semangat sekolah, untuk menuntut ilmu demi bekal untuk saya dan membanggakan keluarga, terutama saya ingat akan amanat ibu saya bahwa harus bisa sukses sekolah. Posisi coba. Dia buka aja ya sepatunya ya. Sepatunya maaf. Topinya biar buka aja ya. Kita di sinilah biar teduh, enak kan suasananya ya. Dingin ya. Gini aja tahu kamu dipanggil Bapak ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Pada waktu hari kamu sih pelajaran Bapak ya? Itu nggak pernah melakukan itu gitu. Kan Bapak nyuruh tugas kan ya? Oh iya. Ya. Terus Bapak cek itu nama dia nggak ada, betul nggak ngerjakan? Belum Pak ya. Belum. Nah itu dia kenapa sih nggak ngerjakan? Tanggung Pak, bilang. Tanggung. Ya, sudah banyak teman-teman yang belum bisa. Ya, jadi di Naomi, Lani, kan pada belum tanggung itu ya. Nah, karena tanggung itu jadi dia itu udah aja lah, nanti aja gitu. Ya. Tapi dia sampai sekarang belum juga ngumpulin begitu, gimana? Ngumpulnya nanti kalau pelajaran Bapak udah datang. Kalau hari Senin besok ada pelajaran Bapak, ngumpulnya di Bapak. Ya. Terus menurut dia kalau tidak mengerjakan tugas atau tidak, bukan yang Bapak aja ya, pelajaran lain rugi nggak? Apa dia rugi nggak? Rugi Pak. Ruginya kenapa? Terus juga ya itu apa ya? Yang dipelajarinya nggak apa namanya? Nggak ngasih tahu bahwa kita tuh paham apa enggak sebelum itu. Contoh Bapak ngasih tugas itu, yang tugas biasanya nggak ngerjain. Kalau dia nggak ngerjain kan Bapak nggak tahu dia paham apa enggak. Tapi kalau dia ngerjain kan bisa apa koordinator ke Bapak, dia benar apa enggak, paham apa enggak. Iya. Berarti intinya kita mengetahui itunya ya, mengerti enggaknya ya. Ya. Jadi yakin sekarang bahwa mengerjakan tugas itu penting untuk dia. Yakin. Oke. Jadi kalau udah yakin gitu, gimana langkah kedepannya biar dia itu enggak teledor lah istilahnya, teledor apa ya, atau enggak malas-malesan? Nah gimana tuh triknya dia agar kedepannya tidak males-malesan lagi gitu? Triknya lebih semangat lagi, sama itu juga kayak nemenin anak-anak yang lagi juga. Kalau nemenin anak-anak yang males juga nanti kenapa? Lebih dekatnya ke anak-anak yang itu ya, anak-anak rajin ya. Selain itu juga yang lain belum Bapak panggil ya, belum Bapak panggil, cuma dari dia yang dipanggil. Insya Allah yang lain mungkin sama dipanggil ya, jadi biar ada keadilan gitu ya. Insya Allah Bapak pegang janji dia, dan dia katanya benar dari keyakinan hati kan bahwa mengerjakan tugas itu adalah penting kan. Oke, mungkin dari Bapak sekian, dan kapan untuk bisa mengerjakan tugasnya untuk Bapak? Nanti pelajaran Bapak udah selesai. Berarti hari Kamis ya pelajaran Bapak. Oke, Bapak tunggu ya. Mungkin dari Bapak sekian ya, cuma mengingatkan, kita sharing aja kan, ini cuma biar kita lebih mengarah ke arah kemajuan ya, pembelajarannya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, nama saya Dias Fadil Ramadan. Saya di sini akan mengungkapkan setelah saya dibimbing oleh Pak Kusman tentang pentingnya mengerjakan tugas karena kesalahan saya juga tidak mengerjakan tugas. Gini, setelah saya dibimbing Pak Kusman, saya sadar bahwa mengerjakan tugas itu penting dan juga mengerjakan tugas itu wajib untuk siswa. Menurut saya dan bimbingan Pak Kusman juga, mengerjakan tugas itu adalah bentuk penghargaan kita karena kita udah mengikuti pembelajaran guru tersebut, sudah mengikuti aktivitas sekolah juga. Kalau kita nggak mengerjakan tugas, kita juga pasti dicap nggak baik. Mungkin itu aja sih dari saya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih bertatap wajah dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 di mana angkatan 9 calon guru penggerak ini harus memenuhi syarat aksi nyata tersebut. Yang kedua, salawat dan salam yang kita curahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan syafaat hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, mungkin di sini prakata ataupun apa tujuannya. Yang pertama, saya selaku Kepala UPTD SD 1 Limpas mengucapkan selamat datang calon guru penggerak angkatan 9 di mana aksi nyata ini ada di SD Limpas 1. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas Bapak dan Ibu guru yang telah sedia menghadiri acara aksi nyata ini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan ataupun yang disampaikan oleh para calon guru penggerak angkatan 9 ini mudah-mudahan sebagai inspiratif, sebagai tujuan kita untuk mengajarkan kepada siswa atau peserta didik. Oleh karena itu mungkin ini adalah tujuannya, di mana di sini ada 4 sesi. Yang pertama ada Pak Agus, kedua ada Pak Kusman, ketiga saya, yang terakhir ada Pak Yedi. Mungkin ntar untuk perkenalan sambil jalan saja. Mungkin itu tujuannya. Kurang lebihnya, saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil perkenalan sambil coba ya, ganti. Cabangnya ini oh daripada dipai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Usman Permana dari
sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dalam hal menuntun tersebut guru harus berpihak pada nilai-nilai dan peran guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas haruslah mempunyai visi dan prakarsa perubahan yang akan mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dimulai dengan membentuk keyakinan kelas yang disusun bersama-sama antara guru dan peserta didik. Dalam menyelesaikan masalah, guru dapat menerapkan segitiga restitusi yang merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Ya, lanjut Pak. Tujuan dari kegiatan budaya positif ini yaitu satu, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri untuk mengemukakan ide, gagasan dan pendapat dari siswa. Yang kedua, memunculkan motivasi intrinsik budaya positif. Jadi harus kita munculkan dari hati siswanya. Jadi jangan merasa siswa itu ditekan atau harus dari kesadaran diri. Terus yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Yang keempat, menumbuhkan karakter beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan global, kritis dan kreatif. Waalaikumsalam. Itu merupakan dari profil Pancasila yang diamanatkan oleh pemerintah untuk pembelajaran di sekolah. Dan yang kelima, mengajarkan murid mencari solusi sendiri untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kita beri pembelajaran kepada siswa. Jadi kalau ada masalah itu kita cuma memotivasi, menuntun, mengarahkan, dan yang menentukan solusinya siswa. Ya, lanjut Pak. Tolak ukurnya yaitu siswa berani bertanya, menjawab dan membuat pendapat. Guru dan peserta didik dapat meyakini kesepakatan kelas sehingga mampu melaksanakannya secara sadar, yang tadi intrinsik itu. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat dari keyakinan kelas yang disepakati. Yang keempat, mulai terlihat tumbuhnya karakter profil pelajar Pancasila. Yang kelima, siswa mampu menyelesaikan permasalahannya dan percaya diri kembali pada kelompoknya. Jadi sesudah melakukan kesalahan itu, siswa percaya diri bisa bergaul lagi atau bisa berkolaborasi lagi dengan teman-temannya. Oke, lanjut Pak. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: satu, berkolaborasi dengan sesama rekan guru untuk membentuk budaya positif. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas. Ketiga, bersama dengan peserta didik menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas, lalu menandatanganinya. Jadi biar legal ditandatangani antara guru dan siswa. Keempat, memasang kesepakatan kelas yang sudah diyakini di dinding kelas atau di tempat-tempat yang sekiranya gampang dilihat oleh siswa atau tempat-tempat strategis. Yang kelima, mempraktekkan segitiga restitusi. Yang keenam, meminta izin kepala sekolah untuk sosialisasi budaya positif ke seluruh warga sekolah. Ketujuh, menerapkan kesepakatan kelas yang sudah diyakini dengan konsisten dan berkelanjutan. Saya di sini mencoba untuk melakukan budaya positif pada kelas 10 TM 3 dengan pertama-tama melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan sepatu safety pada saat praktikum di bengkel pemesinan? Nah, itu kan jawabannya pasti anak-anak itu menjawabnya keselamatan. Terus kita mengajukan lagi pertanyaan pemantik kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu jawabannya pasti kemungkinan banyak siswa yang menjawab berfungsi untuk keselamatan dan atau kesehatan. Nah, yang itu yang disebut dinamakan keyakinan, bahwa siswa itu yakin bahwa
kita menggunakan sepatu keamanan sepatu itu untuk keselamatan dan mencuci tangan itu untuk kesehatan. Oke, terus Pak. Siswa pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan agak ini Pak, mungkin kelewat Pak, ada yang kelewat. Nah, udah Pak, saya ke depan. Ya, udah itu memperlihatkan kelas, terus maju Pak. Nah, ini contoh kegiatan merancang keyakinan kelas di 10 TM3. Ya Pak, boleh itu Pak, di play. Di play aja. Mungkin kita sejenak lihat dulu keyakinan kelas yang saya buat. Nah, ini dari kelas 10 TM3. Salut sih. Biasa bagus sudah harus biasa deh. Kalau batas Pak, sudah lebih Ya, intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kita bersama-sama dengan siswa menanyakan tentang apa yang ingin tentang budaya positifnya, misalnya tentang menjaga kebersihan, tentang kepedulian, tentang keselamatan. Ini Pak. Oke, ini contohnya anaknya menulis sendiri tentang keyakinan kelasnya pada budaya positif. Terus Pak.
tentang kedisiplinan, terus tentang kepedulian, tentang kesopanan. Nah itu hasil kesimpulannya, terus Pak ada hasil kesimpulannya. Nah ini kesimpulan gratis 10 TM3, gratis 10 TM3 tentang kedisiplinan. Terus Pak, ini tentang kepedulian, yaitu misalnya saling tolong menolong, ikut bermusyawarah, tidak berbohong. Nah sekarang ke segitiga restitusi. Ya Pak. Nah sesi satunya Pak, nanti ke belakang tuh Pak, sesi satunya belakang. Nah sesi satunya menstabilkan identitas siswa. Jadi kita bagian dari dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia, maka kita membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa saja. Jadi kita tidak menjudge atau menghakimi bahwa anak itu salah, gitu. Tapi kita mencoba memotivasinya dan menstabilkan identitasnya. Ya Pak, boleh terus Pak. Sesi keduanya itu validasi tindakan yang salah. Jadi intinya di sini kita tindakan kita dilakukan dengan seperti itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat nanti tapi mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, kalimat-kalimat yang bisa dimunculkan pada validasi ini, misalnya pada kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, lanjut Pak. Sesi 3, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 yaitu dan tingkat laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita hubungkan dengan keyakinan anak tersebut yaitu dengan bertanya apa yang kita percaya sebagai gratis 10 TM3 tentang kedisiplinan. Terus Pak, ini tentang kepedulian, yaitu misalnya saling tolong menolong, ikut bermusyawarah, tidak berbohong. Nah sekarang ke segitiga restitusi. Ya Pak. Nah sesi satunya Pak, nanti ke belakang tuh Pak, sesi satunya. Belakang.
mahasiswa, jadi kita bagian dari dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia, maka kita membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menerima ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa saja. Jadi kita tidak menjudge atau menghakimi bahwa anak itu salah, gitu. Tapi kita mencoba memotivasinya dan menstabilkan identitasnya. Ya Pak, boleh terus. Sesi keduanya itu validasi tindakan yang salah. Jadi intinya di sini kita tindakan kita dilakukan dengan strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat nanti tapi mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, kalimat-kalimat yang bisa dimunculkan pada validasi ini, misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, lanjut Pak. Sesi 3, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 yaitu dan tingkat laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita hubungkan dengan keyakinan anak tersebut yaitu dengan bertanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas ideal, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini saya memberi contoh tentang kasus pertama siswa 12 TPMU yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan karena mata pelajaran yang saya ampuh yaitu di teknik pemisinan bubut. Restitusi yang saya lakukan seperti segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinannya. Nah, ini video tahapan restitusi yang saya lakukan. Yes, saya bisa apa? Jadi intinya anak itu kita bawa ke suasana yang enak. Ini saya di masjid ya, jadi biar suasana enak dingin gitu. Enggak, itu pertama anak di yang langkah pertama, kedua divalidasi, dan ketiga tumbuhkan keyakinan kelasnya. Terus Pak di Nah, terus kita tanyakan tanggapan dia setelah dilakukan restitusi oleh kita.
dia mengatakan bahwa dia setelah di restitusi sekolah saya, dia yakin bahwa dia itu salah, bahwa sekolah itu penting, terus bahwa dia ingat akan pesan ibunya bahwa sekolah harus belajar. Kalau emang anak udah intuisinya terbuka, dia pasti menyadari secara mendalam dari hatinya kesalahan yang dia lakukan. Terus kasus yang keduanya, siswa yang tidak mengerjakan tugas di mata pelajaran gugur. Oke, kita seperti biasa kita tanya tanggapan siswanya bagaimana setelah direstitusi. Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan buat materi 1.4 buat saya persilakan. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mungkin ada pertanyaan. Mungkin Ibu ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada masukan tentang budaya positif? Udah jelas? Ya, karena udah jelas mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian.